Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel gua Rio Karibet. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini gua pengen bahas soal Rohingya, yang mana di beberapa belakang hari ini viral di media sosial, ya, di TikTok, di Instagram, dan di YouTube, di Facebook, bahwasanya pengungsi Rohingya ini terdampar di salah satu perairan wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di Provinsi Aceh. Menurut dari salah satu laman yang gue lansir dari internet, ya teman-teman, bahwasanya UNHCR mengatakan bahwasanya ada beberapa gelombang bahwasanya pengungsi dari Rohingya itu akan datang di Provinsi Aceh, teman-teman. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu pada teman-teman bahwasanya UNHCR itu adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan yang mempunyai koneksi langsung kepada PBB. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mengapa gue kepengen bahas soal Rohingya di video ini? Gue sebagai anak bangsa ikut menyuarakan ya teman-teman ya, bahwasanya gue secara pribadi itu menolak dengan adanya pengungsian Rohingya ini, teman-teman. Kenapa dibilang seperti itu? Yang pertama itu tujuannya itu apa? Diungsikan ke Indonesia gitu. Yang kedua, mengapa harus Indonesia? Sedangkan banyak negara di dunia ini loh, di kutub selatan, kutub utara, di benua Afrika, benua Eropa, itu banyak negara. Kenapa harus Indonesia, teman-teman? Yang ketiga, dari sisi ekonomi ya teman-teman ya, kita ini negara yang boleh dibilang nggak maju atau negara masih ya di bawah negara berkembang ya teman-teman ya. Ekonomi kita aja itu masih buat menghidupi rakyat sendiri aja masih minus gitu loh, apalagi buat ngebantu orang gitu kan. Jadi uangnya itu kayak sia-sia teman-teman. Yang tadinya harusnya rumah susun untuk masyarakat yang miskin yang nggak punya rumah, malah buat Rohingya gitu. Ada uang yang harusnya tadi dikasih jatah makan untuk orang miskin, malah dikasih ke Rohingya. Itu kan sayang sekali ya teman-teman ya. Nah terus mau sampai kapan Rohingya ini diungsikan ke Indonesia? Tujuannya apa gitu? Lama-kelamaan mereka disimpan, diungsiin di Indonesia, ini akan berkembang biak teman-teman, beranak pinak dan menghilangkan kearifan dan kultur daripada negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, gua ini adalah salah satu TKI ya teman-teman ya. Gua menyuarakan ini dari sudut pandang gua sebagai seorang TKI ya. Jadi kita aja yang mau masuk ke negara misalkan Korea atau itu butuh waktu bertahun-tahun loh teman-teman. Belajar bahasanya dulu, proses visanya dulu. Nggak bisa sembarangan masuk ke negara orang itu dengan tujuan yang jelas loh teman-teman ya, bukan nggak tujuan jelas ya, dengan tujuan yang jelas bekerja. Nah ini ada warga asing dengan gampangnya masuk ke negara kita, tujuannya nggak jelas apa gitu loh. Kenapa loh negara kita itu kayak lemah banget sih gitu loh, pertahanannya, penjagaannya gitu loh. Mengapa dengan mudahnya bisa masuk warga asing gitu loh teman-teman ya. Saya harap ya presiden dan pemerintah yang berwenang di bidangnya itu segera mengambil tindakan tegas ya teman-teman ya. Karena kalau tidak akan ada kegaduhan di negara kita ini teman-teman. Ya saya yakin dan percaya Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak akan mengambil keputusan yang merugikan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masukan, punya saran, silakan tulis di kolom komentar dan sebar video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita suarakan
ke berbagai sosial media untuk menyuarakan bahwasanya kita menolak Rohingya di negara kita ini teman-teman. Karena masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintah daripada memberikan bantuan kepada orang yang nggak jelas asal usulnya, tujuannya apa. Lebih baik dana itu tadi dialokasikan kepada rakyat lokal gitu loh. Terus dari sisi kalau saya telusuri bahwasanya ini ada indikatornya kepada tindak pidana perdagangan orang teman-teman. Jadi saya pun berharap pada pemerintah Indonesia agar menyelidiki kasus ini. Siapa tahu ada orang yang terlibat di dalamnya. Ini harus hati-hati teman-teman ya, karena sekarang juga banyak kasus perdagangan manusia gitu kan. Kalau sampai mereka ini menetap lama di negara kita, itu akan gimana ya teman-teman ya? Nanti butuh pekerjaan, nanti butuh ini, butuh itu, butuh pulau, butuh dan lain sebagainya teman-teman. Ini menurut saya sih sangat berbahaya teman-teman, karena kita belajar dari negara tetangga di Malaysia. Di sana itu udah ratusan ribu teman-teman jumlahnya. Jadi mereka minta ini, minta itu kepada masyarakat negara setempat teman-teman. Jadi ayo teman-teman, kita suarakan ke berbagai media sosial, kita tolak kedatangan Rohingya di negara kita agar tidak gaduh dan tidak menghilangkan kearifan lokal bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, salam sehat luar biasa. Rio Karepet.